Film ini diawali dengan pesta ulang tahun seorang anak di sebuah keluarga kecil. Anak tersebut bernama Hendra. Hendra didiagnosis mengalami gangguan pada otaknya yang menyebabkan dirinya menjadi anak berkebutuhan khusus nantinya. Scene berpindah, di mana keluarga Hendra sedang pindah rumah. Hendra pun sudah tumbuh besar. Hendra pada saat itu disuruh orang tuanya untuk memberikan segelas susu kepada adiknya di rumah pohonnya. Ketika itu, adiknya sedang tertidur dan bermimpi. Karena kehadirannya tersebut sangat mengganggu, adik Hendra pun menggerutu marah sambil melempar sebuah mainan monopoli kepada Hendra yang menyebabkannya jatuh. Awalnya, adiknya itu tidak memedulikannya, tetapi ketika terdengar suara ayahnya berbicara, ia pun berbuka dua dan membantu Hendra. Suatu hari, ketika mereka sedang sarapan bersama, adik Hendra berterima kasih kepada ayahnya atas rumah pohon yang dibuatkan khusus untuknya. Ayahnya berharap dengan dibuatkannya tersebut, adik Hendra bisa lebih rajin sekolah dan belajar, serta tidak bermalas-malasan. Tiba-tiba, Hendra menggaruk tangannya di meja makan yang menyebabkan adiknya tersebut jijik melihatnya. Scene berpindah ketika adik Hendra, Angel, pergi ke sekolah barunya. Angel pun memperkenalkan dirinya dan duduk di tempat yang tersedia. Ketika itu Angel langsung disuruh maju ke depan untuk mengerjakan sebuah soal matematika atas dorongan salah satu murid kelas tersebut. Angel pun gugup karena tidak terlalu bisa. Di sisi lain, Hendra pun pergi ke sekolahnya bersama teman-temannya. Jam pelajaran pun usai. Angel tidak langsung pulang karena ia akan dijemput oleh orang tuanya. Sembari menunggu dijemput oleh orang tuanya, Angel pun bermain basket bersama teman laki-lakinya. Angel merupakan tipe orang yang mudah bersosialisasi. Sesampainya Hendra dan ibunya di sekolah Angel, Hendra langsung menerobos gerbang dan mencari Angel. Selain itu, Hendra juga langsung masuk ke lapangan dan melemparkan bola basket tersebut. Akan tetapi, bola yang dilemparkannya tersebut mengenai teman sekelas Angel yang menyebabkannya terjerembab dan mengenai tai kucing. Scene berpindah ke sebuah toko coklat. Hendra sangat menyukai coklat, hampir setiap hari ia memakannya. Angel memarahinya karena terlalu banyak memakan coklat. Kemarahan Angel tersebut menyebabkan Hendra marah juga. Hendra pun tidak dapat dikendalikan dan mengacak-ngacak toko coklat tersebut. Angel pun mengeluhkan atas perbuatan Hendra kepada ibunya. Suatu hari ketika pelajaran berlangsung, Angel tertidur disebabkan ngantuk yang melandanya. Sampai-sampai ia disuruh untuk membasuh muka oleh gurunya tersebut. Sesudahnya ia mencuci muka, Angel tidak langsung pergi ke kelas. Tetapi ia mencoba untuk bermain bola basket terlebih dahulu. Sayangnya, ia malah terpeleset, tetapi seseorang datang menolongnya. Orang tersebut merupakan salah satu murid baru di sekolah tersebut. Namanya Aji. Hari pun terus berlalu dan Hendra terus bertambah usianya. Angel pun mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, tetapi ucapannya tersebut tidak direspon oleh Hendra karena ia sedang berfokus kepada sebuah radio yang sulit dinyalakan. Sampai puncaknya Hendra marah dan membantingkan radio tersebut. Angel pun menyuruhnya diam sambil membentaknya. Angel kehilangan mood di hari itu dan berpikir enaknya memiliki kakak yang normal pada umumnya. Ketika Angel akan pulang, tiba-tiba Aji menghampirinya dan mengajaknya untuk pulang bareng. Angel pun mengiyakannya. Tetapi mereka tidak langsung pulang, mereka jalan-jalan melihat pemandangan terlebih dahulu. Di sisi lain ibunya terus meneleponnya disebabkan pada waktu itu Angel belum hadir di sekolah Hendra yang mana sebelumnya Angel sudah berjanji akan pergi ke sekolah Hendra untuk merayakan ulang tahun Hendra. Hujan pun turun deras. Aji dan Angel pun berteduh dan ngobrol ngalor ngidul bersamanya. Ketika Angel membuka handphonenya, ia pun sadar bahwasannya ia memiliki janji untuk merayakan ulang tahun Hendra di sekolahnya tersebut. Angel pun pergi ke sekolah tersebut dengan terburu-buru. Untungnya, Angel masih datang tepat waktu. Ketika perayaan dimulai dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama, Hendra pun mulai tidak bisa dikendalikan dan mulai mengacau di kelas tersebut, hingga perayaannya tersebut hancur berantakan. Scene berpindah ke toko coklat. Angel dan Hendra pun dinasihati oleh pemilik toko tersebut. Sebenarnya, pemilik toko coklat tersebut memiliki anak yang memiliki gangguan mental sama seperti Hendra, tetapi beliau sudah meninggal di asrama. Pemilik coklat tersebut menyuruh Angel agar menjaga Hendra dengan baik nantinya. Malam hari tiba. Tiba-tiba ayah Angel datang ke rumah dari perantauan tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ayahnya membawa sebuah topi yang diinginkan Angel.
Di sisi lain, Hendra sedang memasukkan uang ke dalam celengan yang mana celengan tersebut nantinya akan diberikan kepada Angel. Ibu Angel menyindirnya. Tuh kan, kakak aja baik sama kamu. Mestinya kamu juga gitu dong sama kakak. Keesokan harinya, mereka pergi ke dunia fantasi untuk bertamasya bersama. Dan disinilah konflik di film ini terjadi. Di tengah hari ketika mereka kecapean, mereka pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Ibu dan ayah pun memutuskan untuk membeli minum, dan Angel meninggalkan Hendra dikarenakan ingin menaiki sebuah wahana yang lainnya. Akhirnya, Hendra pun berjalan-jalan tidak tahu menahu tujuan. Kebetulan di situ ada teman sekolah Angel yang julid, sedang menjadi robot. Temannya tersebut mencoba untuk menjahili Hendra. Mereka semua mencari kesana kemari tetapi Hendra sulit ditemukan. Ibunya menyalahkan Angel akan tetapi Angel tidak menerimanya. Ini tuh dunia fantasi. Kakak itu udah punya fantasinya sendiri. Dan di sini cuma untuk kakak yang normal. Angel! Mereka pun melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Rasa lelah tak mereka hiraukan, mereka tetap mencari Hendra supaya dapat ditemukan secepatnya. Ibunya terus menyalahkan Angel. Semua kan gara-gara kamu. Kok aku sih, Ma? Kamu kan emang gak pernah mau peduli sama kakak. Siapa bilang Angel gak peduli? Ya kalau kamu peduli kakak kamu gak bakal hilang kayak sekarang dong, Kenapa Angel. sih Ma nyalain aku terus? Suatu hari polisi datang ke rumah sambil membawa Hendra. Pada saat itu Angel sedang tidur dan Hendra membangunkannya. Mulai saat itu, Angel terus bermain dan terus menemani Hendra. Sini aja. Di lain waktu Angel meminta uang celengan ke kakaknya tersebut tanpa sepengetahuan ibunya untuk membeli sebuah gaun yang akan dipakainya untuk mendatangi pesta ulang tahun Aji. Ibu pun memarahinya karena memakai uang tabungan Hendra tersebut. Hari ulang tahun Aji pun tiba. Angel pun mencoba untuk memakai gaun terbaik serta tak lupa memakai high heels ke pestanya tersebut. Sayangnya, Angel lupa untuk membawa kado ulang tahunnya hingga dipanas-panasi oleh geng julid sekelasnya. Di sisi lain, Hendra pergi ke kamar Angel dan melihat kado. Hendra pun membawanya ke tempat ulang tahun Aji. Setibanya di sana, geng julid meledeknya yang menyebabkan Angel malu dan tidak mengakui bahwasanya Hendra adalah kakaknya. Angel pun pergi dari tempat tersebut dan diikuti oleh Hendra. Angel pun nyerocos memarahi Hendra, sampai kecelakaan pun terjadi. Udah cukup, masa kecil aku tuh gak pernah diperhatiin. Karena mama sama papa cuma merhatiin kakak doang. Sekarang kakak mau ikut campur sama urusan kisah cinta aku. Iya, Kak. Yuk kejauhan. Angel! Aji. Alah! Kakak mana, Ma? Hendra meninggalkan dunia yang menyebabkan Angel sedih berkepanjangan dan menangis meratapi kematian Hendra. Film ini terinspirasi dari kisah nyata. Menurutku, film ini sangat mengandung bawang dan dapat membuka pandangan kita akan anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun menurutku alurnya terlalu simpel dan peran Angel kurang menghayati ketika berakting sedih, but overall, film ini saya rekomendasikan ke kalian buat jadi list film selanjutnya yang harus ditonton. Thanks for watching and see you on the next video.